Bismillahirrahmanirrahim. Apakah langit itu merupakan kiblatnya doa? Sebagaimana kita berdoa menghadapkan tangan ke atas. Karena saya pernah melihat video seorang anak yang diajari oleh ayahnya untuk membantah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam al-asma wa sifat. Ini anak yang perlu dikasihani. Orang tuanya mengajarkan yang salah kepada dia dan digunakan untuk membantah lagi. Makanya Nabi SAW mengingatkan orang tua itu terkadang bisa menyesatkan anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah, di atas keyakinan yang benar. Itu artinya fitrah, di atas Islam yang benar. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi SAW tidak mengatakan orang tuanya menjadikan dia Muslim. Karena itu fitrah. Itu fitrah. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua. Jangan mengajarkan yang salah kepada anak kita tanpa kita sadari. Jamaah sekalian, mengapa ada anggapan atau muncul ungkapan seperti ini, kiblat doa itu di langit? Itu karena mereka menolak Allah di atas langit, di atas arsy. Padahal ini adalah keyakinan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, juga berdasarkan ijma' ulama, termasuk imam yang 4. Perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi. Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Itu akidah Imam Syafi'i. Mereka hanya mau mengikuti fikih Syafi'i. Tapi akidah beliau mereka tidak ikuti. Mereka berpaling kepada akidah Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ari. Siapa Asy'ari dibanding Asy-Syafi'i? Ikutilah akidah Syafi'i, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Nabi SAW dan para sahabat. Itu pun akidah Asy'ari yang lama. Beliau sudah rujuk dari akidah tersebut. Jadi ungkapan ini muncul karena mereka menolak Allah di atas langit, di atas arsy. Makanya mereka muncul ungkapan ini ketika kita berdoa, tangan kita menghadap ke atas, bahkan hati kita juga menghadap ke atas. Itu bukan karena Allah berada di atas, tapi kata mereka, karena itulah kiblat doa. Maka jemaah sekalian kita katakan ini ucapan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau ada yang mengklaim ada hadisnya, maka itu hadis palsu. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, sama sekali tidak ada. Kemudian kita sholat, dalam sholat itu ada doa tidak? Ada kan? Terus kita sholat, kiblatnya kemana? Sepakat seluruh ulama, orang sholat kiblatnya ke Ka'bah. Dan dalam sholat kita berdoa juga. Tidak ada orang sholat berdoa mengangkat tangan kecuali kunut. Dia baca dalam sujud, tangannya tetap begini. Nggak ada dia sujud, tangannya dia balik. Tidak ada. Jadi nggak ada bedanya. Kiblat sholat, kiblat berdoa, begitu pula kiblat mayit ketika dimasukkan dalam kubur. Begitu pula kiblat orang yang menyembelih, bagi ulama yang berpendapat harus menghadap kiblat, kiblatnya sama. Tidak ada satupun ulama dari kalangan sahabat yang mengatakan ada kiblat di langit, yaitu kiblat berdoa. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis. Jadi ini pendapat yang baru, bid'ah, mengada-ada dalam agama. Dan tujuan mereka untuk menolak fitrah manusia. Itu fitrah. Ketika manusia berdoa, langsung hatinya mengarah ke langit. Fitrah itu namanya. Dan juga menolak kesepakatan ulama dan akal sehat yang menunjukkan Allah di langit. Juga menolak dalil yang sangat banyak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil
yang menegaskan Allah di atas langit, di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Iya. Jadi ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Ada lagi dan cara syubhat yang lucu yang mereka katakan, syubhat yang lucu. Baru-baru ini ada yang mengatakan, kenapa kita berdoa tangan ke atas? Kata dia karena kiblat doa adalah di atas. Kiblat doa adalah di atas. Ini adalah kekonyolan. Meskipun disampaikan oleh sebagian ulama, tapi ulama terkena syubhat. Ya. Kalau kita kembali kepada para salaf, tidak ada seorang pun yang mengatakan kiblat doa adalah langit. Semua kiblat doa ya kiblat salat sama ke Ka'bah. Kiblat doa sama kiblat salat sama-sama ke Ka'bah. Makanya kalau kita berdoa kan kita ayo menghadap kiblat berdoa. Ya. Karena kita tahu kiblat doa pun ke Ka'bah. Ini pertama. Tidak ada yang mengatakan salaf mengatakan kiblat doa ke langit. Ini yang pertama. Yang kedua namanya kiblat itu mastaqbala bihi, suatu yang dihadapkan. Namanya kiblat itu kita menghadapkan tubuh kita, ya, kita menghadapkan wajah kita. Makanya kita menghadap kiblat. Nah, kalau kita menjadikan langit sebagai kiblat, berdoa harusnya kita begini tidur, menghadap ya Allah gitu. Semua wajah kita ke langit, badan kita ke langit, makanya kita menjadikan langit sebagai kiblat. Tapi kenyataannya dia begini. Ini bantahan kedua. Bantahan ketiga, namanya kiblat itu bisa berubah. Bukankah dahulu Nabi menghadap Baitul Maqdis ketika sholat, kemudian dirubah ke Ka'bah? Kiblat bisa dirubah. Sementara kita berdoa langit di atas, Allah di atas tidak pernah berubah. Selalu. Ya. Yang keempat, ketika seorang berdoa menghadap kiblat di Ka'bah, dia tidak sedang mencari Allah di situ, hatinya tetap Allah di atas. Dia tidak sedang mencari Allah di situ, tapi dia hatinya Allah di atas. Jadi kiblat Ka'bah itu kita hanya sekedar untuk bisa fokus semua orang bersatu salat ke arah situ. Tapi hati kita tidak meyakini, tidak ada seorang muslim mengatakan Tuhan di Ka'bah situ, enggak. Ya. Beda ketika seorang, ya, karena ketika berdoa hatinya mencari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka lagi, Ustaz, bukankah ketika kita sujud Allah tidak di situ? Ya, memang karena kita sedang sujud bukan kita yakini Allah di tanah. Bukankah para penyembah matahari mereka sujud kepada matahari? Apakah mereka meyakini matahari di jidat mereka? Tidak. Matahari di langit tapi mereka sujud sebagai bentuk pengagungan. Tapi hatinya kemana? Ke matahari, para penyembah matahari. Sama dengan kita, ketika kita sujud, kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kepala kita di jidat kita di tanah, tapi hati kita Allah di atas. Ya. Intinya ikhwan, saya katakan bahwasanya lebih selamat kita mengikuti dalil, lebih selamat kita mengikuti manhajus salaf. Alhamdulillah, akidah yang kita perjuangkan adalah akidah para salafus saleh. Makanya mereka tidak berani mengatakan ini akidah salaf. Kalau kita berani, kita bilang ini akidah salaf. Kita punya pertanggungjawaban. Saya bisa buktikan buku-buku saya bahwa ini semua pernyataan para salaf. Mereka tidak berani mengatakan akidah kami akidah salafi juga. Enggak berani karena mereka tahu akidah mereka bukan akidah salafi. Ya. Ya silakan mereka punya akidah mau imam ini, mau imam anu, imam Maturidi, imam Abdul Hasan, terserah. Kita akidahnya alhamdulillah akidah salaf. Demikian kira-kira para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Ini tentunya pembahasan yang sangat ringkas, contoh-contoh syubhat yang simple. Semoga bisa dianalogikakan untuk kita bantah syubhat-syubhat yang lainnya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab.